Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Rani Septiani Sukandar. Di video saya kali ini akan dibahas mengenai analisa dan pendalaman materi, teori belajar, dan motivasi belajar, di mana materi tersebut telah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin pada pelatihan pekerti secara online yang sedang saya ikuti. Ada beberapa definisi yang harus kita pahami terlebih dahulu, di mana teori secara umum adalah analisis antara hubungan fakta yang satu dengan fakta yang lain yang disusun secara sistematis, logis, empiris, juga simbolis untuk menjelaskan suatu fenomena, baik fenomena yang pernah terjadi maupun fenomena yang sedang terjadi. Kemudian belajar. Belajar merupakan aktivitas individu yang dilakukan secara sadar dan menetap. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik yang merupakan hasil dari interaksinya dengan lingkungannya. Kemudian, pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antar peserta didik, kemudian interaksi antara peserta didik dengan pendidik, kemudian interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan motivasi adalah sebuah dorongan ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuannya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Bagi kalian yang sedang menonton video ini pun juga memiliki motivasi, bukan? Kemudian, ada beberapa aliran teori belajar yang dibagi berdasarkan aliran psikologis. Yang pertama, aliran tingkah laku, di mana aliran tingkah laku ini lebih menekankan pada hasil dari proses belajar. Kemudian aliran kognitif, di mana aliran kognitif ini lebih menekankan pada proses belajar itu sendiri. Yang ketiga adalah aliran humanistik yang lebih menekankan pada isi dari apa yang sedang dipelajari. Yang keempat adalah aliran konstruktivistik, dan yang kelima adalah aliran sibernetik, di mana yang kelima ini lebih menekankan pada sistem informasi yang sedang dipelajari. Kemudian teori belajar tersebut akan diturunkan menjadi teori instruksional dan akan bisa dilanjutkan ke dalam penerapan dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa prinsip pembelajaran yang dibagi secara teoritis psikologis. Secara teoritis psikologis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prinsip pembelajaran. Faktor yang pertama adalah kognitif, afektif, perkembangan, pribadi dan sosial, perbedaan individual. Nah, apa sih faktor kognitif itu? Faktor kognitif menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat sesuatu, serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat di dalam proses pembentukan makna informasi dan pengalaman individu tersebut. Yang kedua, faktor afektif, di mana faktor tersebut menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi cara seseorang dalam menerima situasi pembelajaran. Kemudian, yang ketiga adalah faktor perkembangan. Faktor tersebut menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial itu dipengaruhi oleh faktor genetik yang unik. Jadi antar individu akan berbeda serta dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang keempat adalah faktor pribadi dan sosial, di mana faktor tersebut menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar dalam kelompok. Sedangkan yang terakhir adalah faktor perbedaan individual yang menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh dalam proses pembelajaran di masyarakat. Sebelum ke kesimpulan, mari kita bedah
bagian ini terlebih dahulu. Di faktor kognitif ini, katanya menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat. Jadi, setiap individu yang faktor kognitifnya berbeda, maka kemampuan berpikir dan mengingatnya akan berbeda. Kemudian, itu merupakan hasil terlibatnya dalam proses pembentukan makna informasi dan pengalaman masing-masing. Kemudian yang kedua, faktor afektif. Faktor afektif ini akan mempengaruhi seberapa banyak orang, seberapa banyak individu itu belajar, dan seberapa besar usaha mereka untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi di situ ada kondisi emosi, kondisi motivasi, dan keyakinan. Tentu peserta didik itu akan berbeda setiap individu, tergantung motivasinya masing-masing, tergantung juga emosinya, baik yang sedang memiliki mood untuk belajar maupun yang sedang tidak mood untuk belajar, itu akan berbeda dalam prinsip pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, faktor perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Ya, karena individu yang satu dengan individu yang lain, tingkat perkembangannya itu akan berbeda. Jadi ada yang berkembang dengan cepat, ada yang berkembang dengan stabil, ada yang berkembangnya tidak secepat teman-temannya. Kemudian yang keempat adalah pribadi dan sosial. Itu mencerminkan bahwa dalam interaksi sosialnya mereka akan dapat saling menolong, saling berbagi. Ada juga yang individualis, nah itu akan masuk ke faktor pribadi dan sosial. Kemudian yang terakhir, faktor perbedaan individu. Jadi kapasitasnya. Jika kapasitasnya sangat baik, itu akan mempengaruhi proses pembelajaran yang lebih signifikan di masyarakat. Jadi ada peserta didik yang kapasitas pembelajarannya itu dipengaruhi oleh latar belakangnya, ya, baik latar belakang di pendidikan sebelumnya maupun latar belakang di keluarganya. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada yang dia berkembangnya dengan cepat, berkembangnya kurang cepat, ada juga yang berkembangnya stabil perlahan-lahan gitu. Simpulannya adalah teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan itu melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu lainnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Simpulan yang terakhir adalah tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Jadi tadi kan ada beberapa faktor, kemudian cara belajar pun ada beberapa cara belajar. Jadi kalau yang faktornya A akan cocok dipergunakan cara belajar A. Kalau faktor misalkan faktor pribadi dan sosialnya B, dia akan cocok untuk cara belajar, metode cara belajarnya yang berbeda juga. Contoh, misalkan ada mahasiswa kita yang aktif di organisasi, dia akan punya jiwa pemimpin yang lebih menonjol dibandingkan teman-teman yang lainnya yang tidak ikut organisasi sama sekali. Kemudian ada peserta didik yang jiwa seninya lebih menonjol dibandingkan teman-teman yang lainnya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa cara belajar setiap individu itu berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor di belakangnya itu tadi. Cukup sekian, terima kasih dan salam sukses. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.